selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari PJBL. Oke, pengertian PJBL ini adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata sebagai media utama untuk mencapai tujuan belajar. Nah, di mana peserta didik itu utamanya melakukan eksplorasi, penilaian, intervensi, sintesis dan penyajian informasi untuk menghasilkan suatu produk atau solusi. Nah, pengertian PJBL ini ada menurut ahli yakni Peggy Haley pada tahun 2008. Dan menurut Peggy Haley ini, PJBL adalah kegiatan jangka panjang, interdisipliner, berpusat pada peserta didik dan terintegrasi dalam kehidupan nyata. Nah, menurut ada ahli juga menurut series ini dia menambahkan bahwa peserta didik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melalui penyelidikan masalah kompleks yakni PJBL, pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa dengan guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Nah, ciri utama dari PJBL ini ialah berfokus pada masalah dan pertanyaan yang menantang, mengintegrasikan berbagai materi kurikulum melalui kerja proyek kompleks. Peserta didik dapat bekerja mandiri atau kerjasama atau kolaboratif dengan menekankan pada proses investigasi. Nah, hasil dari PJBL ini berupa solusi, karya atau laporan yang dihasilkan oleh peserta didik. Nah, ada kegunaan dan tujuan PJBL. Nah, yang pertama ada melatih sikap proaktif peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan masalah nyata. Nah, maksudnya apa sih dari yang poin pertama ini? Artinya PJBL ini membantu siswa terbiasa bergerak duluan atau pertama dan juga tidak pasti menunggu instruksi guru. Ketika ada masalah, mereka tuh terdorong untuk mencari solusi sendiri, mencoba bertanya dan membuat keputusan tanpa harus selalu diarahkan oleh guru. Nah, yang kedua ada mengasah kemampuan peserta didik dalam menganalisis dan menguraikan permasalahan di kelas. Nah, PJBL ini membuat siswa berpikir lebih dalam, misalnya berbagi masalah menjadi bagian-bagian kecil, mencari penyebab, membagikan data dan menghubungkannya dalam konsep yang dipelajari. Mereka belajar memahami masalah bukan sekedar bertanya. Nah, yang ketiga ada meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa saat menyelesaikan masalah kompleks hingga menghasilkan suatu produk yang nyata. Nah, maksudnya siswa ini tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi terlibat langsung dalam tugas proyek dari awal hingga akhir. Mereka bekerja, berdiskusi, mencari data, sampai memutuskan dan menghasilkan sebuah karya atau produk yang terlihat hasilnya. Nah, yang keempat ada mengembangkan keterampilan dalam memanfaatkan alat, bahan, dan sumber belajar selama proses membuat proyek. Nah, maksudnya PJBL ini membantu siswa terbiasa menggunakan alat dan sumber belajar, misalnya ponsel, buku, alat, gambar, laptop atau bahan praktek, sehingga mereka menghasilkan suatu produk yang dari keterampilan mereka dalam bekerja. Nah, yang kelima ada melatih kemampuan kolaborasi dan kerja sama tim dalam menyelesaikan proyek. Artinya siswa ini bekerja bareng sama teman, berbagi tugas, terus menghargai pendapat, bangun komunikasi, serta menyelesaikan proyek dalam satu kesatuan. Yes, ada karakteristik dari proyek tersebut. Oke, yang pertama ada centrality, yakni proyek menjadi pusat dan fokus utama proses pembelajaran. Yang kedua ada definition, yakni pembelajaran berangkat dari pertanyaan atau masalah yang matang untuk mencari solusinya. Dan yang ketiga ada constructive investigation. Nah, peserta didik membangun pengetahuan melalui investigasi mandiri, guru berperan sebagai fasilitator. Nah, yang keempat ada autonomi, yakni pembelajaran berorientasi pada center. Peserta didik berperan sebagai problem solver. Nah, yang kelima ada realisme, aktivitas proyek mencerminkan situasi dunia nyata dan melaksanakan tugas serta produk autentik. Oke, ada kelebihan PJBL. Nah, menurut Kurniasi, dia menjelaskan bahwa model PJBL ini memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar, mendorong pekerjaan penting, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kolaborasi, mengelola sumber daya, terus menyediakan pengalaman belajar yang bermanfaat. Nah, model ini sama sumber belajar yang menyenangkan bagi peserta didik dan pendidik. Oke, ada kelemahan PJBL. Nah, di sini ada kelemahannya memerlukan waktu yang lebih lama. Terus tidak semua materi itu cocok buat PJBL. Terus penilaian hasil proyek ini bersifat subjektif dan nantang. Terus di PJBL ini tingkat kemandirian siswa ini bervariasi yang bisa menjadi kendala bagi siswa dalam kemampuan belajar mandiri yang rendah. Karena ketersediaan sumber daya dan dukungan menjadi tantangan karena PJBL merupakan akses ke berbagai sumber daya. Untuk selanjutnya itu ada prinsip dan juga sintaks dari problem based project based learning. Oke, untuk prinsip dari PJBL sendiri yaitu kita mengutip dari Thomas tahun 2000 yang dikutip oleh WK tahun 2013, di mana prinsip PJBL itu ada beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip sentralistik, yang dimana proyek itu jadi pembelajaran utama dari sebuah pembelajaran ini. Jadi dalam sebuah pembelajaran, apalagi itu project based learning, jadi itu proyek ini jadi intinya gitu. Kemudian ada prinsip pertanyaan pendorong, yang dimana proyek ini dapat menarik pertanyaan-pertanyaan pendorong yang menjadi yang memicu rasa pengetahuan peserta didik. Kemudian ada prinsip investigasi konstruktif, yang dimana siswa itu aktif menyelidiki atau membangun pengetahuan serta melakukan pemecahan masalah dari proyek yang mereka lakukan. Kemudian ada prinsip otonomi, yang dimana dalam project based learning ini siswa bebas untuk mengeksplor dari proyek yang diberikan gitu. Kemudian yang terakhir ada prinsip realistis, yang dimana proyek itu harus nyata. Jadi proyek yang dikerjakan itu harus nyata dan juga kemana-mana gitu. Jadi di sini dalam prinsip PJBL ada yang namanya prinsip realistis. Oke, untuk sintaks PJBL sendiri itu kita mengutip beberapa ahli dan juga dari ada Permendikbud nomor 103 tahun 2014, di mana untuk dari Kemendikbud sendiri sintaks PJBL itu dari yang pertama tentukan masalah yang autentik, kemudian nantinya mulai merancang proyek dan juga melakukan penjadwalan, kemudian setelah itu ada monitor dan juga bimbingan, terus selanjutnya ada evaluasi produk, dan yang terakhir ada refleksi atau melakukan umpan balik dari proyek yang dilakukan. Kemudian kami juga
juga mengutip sintaks PJBL menurut John W. Thomas tahun 2000, yang dimana sintaksnya itu berawal dari tetapkan pertanyaan proyek, kemudian rancang proyek atau produk, kemudian mereka melakukan investigasi, kemudian kembangkan dan juga revisi produk, yang selanjutnya itu presentasi, dan yang terakhir sama ada refleksi dan juga penilaian. Kemudian selanjutnya ada Lerner dan Goldberg dan Booth tahun 2015, yang dimana sintaks PJBL menurut beliau adalah yang pertama tentukan driving question, kemudian ada rancang proyek dan kriteria, selanjutnya adalah membentuk tim dan juga peran dari tim tersebut, kemudian kumpulkan data, kembangkan solusi, terus ada presentasi dan feedback, dan yang terakhir sama ada refleksi dan juga revisi. Boleh ya? Oke, selanjutnya ada peran guru dan juga peran peserta didik dalam project based learning. Untuk peran guru sendiri dalam PJBL itu yang pertama adalah guru itu sebagai fasilitator dari siswa. Jadi guru itu hanya membantu siswa dalam mengatasi hambatan. Jadi dalam PJBL ini guru itu bukan sumber utama, tapi guru itu yang membantu siswa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan proyek gitu. Kemudian ada membimbing eksplorasi. Nah, di sini tuh guru memberi kebebasan untuk siswanya bereksperimen, terus membiarkan siswanya untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dari proyek yang mereka lakukan. Kemudian ada guru itu menciptakan lingkungan yang mendukung, yang dimana guru itu membangun suasana kelas yang bisa melakukan pengambilan resiko dan juga pembelajaran dari kegagalan. Nah, yang terakhir itu peran guru dalam PJBL yaitu mendorong keterlibatan aktif dan juga menyediakan sumber daya, yang dimana guru itu memotivasi dan juga membimbing peserta didik agar tetap aktif dan juga menyediakan materi yang relevan. Selanjutnya ada peran peserta didik dalam PJBL. Yang pertama itu peran siswa dalam PJBL itu fokus pada penjelasan guru. Walaupun tadi peran guru itu sebagai fasilitator, tapi guru juga di sini memberikan siswa peserta didik itu juga fokus pada penjelasan guru, yang mana guru sebagai fasilitator. Kemudian peran peserta didik itu pelaksanaan tahapan modul ajar, di mana siswa itu menjalankan semua langkah-langkah proyek modul yang baik dengan dukungan penyelidikan. Kemudian ada kolaborasi kelompok, yang mana siswa itu membangun kerjasama yang efektif antar kelompok gitu. Kemudian ada penyajian hasil proyek, di mana setelah melakukan proyek tersebut maka siswa itu harus menyajikan produk tersebut dan juga produk itu harus bertanggung jawab dan juga sebagai akuntabilitas ilmiah. Dan yang terakhir ada peran peserta didik yaitu eksplorasi fakta dan kerja mandiri atau kelompok. Dan siswa itu aktif melakukan riset, eksperimen, dan juga refleksi serta menerima masukan dari guru ataupun dari rekan setimnya untuk melakukan refleksi dan juga meningkatkan kreativitas untuk proyek depannya. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aris. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan project based learning atau PBL. Nah, faktor pendukung yang pertama yaitu adanya ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, di mana sarana dan prasarana ini sangat akan menunjang pelaksanaan PJBL karena ketersediaan fasilitas seperti laboratorium, perangkat teknologi, bahan proyek, serta ruang belajar yang fleksibel itu akan sangat membantu siswa untuk melaksanakan PJBL yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya ada keterlibatan siswa, di mana keterlibatan siswa ini merupakan faktor terpenting dalam PJBL, karena kalau siswa itu aktif dalam berpartisipasi untuk melaksanakan proyeknya, maka proyek PJBL ini akan berjalan dengan baik gitu. Kayak ada kan karena ada sang perancang melaksanakan dan menyelesaikan proyeknya. Nah, kalau mereka yang aktif itu motivasi belajar yang mereka miliki akan jauh lebih tinggi. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan. Nah, di project based learning ini memberikan ruang yang sangat luas bagi siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan mereka melalui kegiatan proyek. Siswa ini dituntut untuk menganalisis permasalahan, mencari informasi, dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi. Nah, keterampilan intinya ini untuk project based learning itu pada berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Selanjutnya ada peningkatan hasil belajar siswa, di mana melalui kegiatan project based learning ini siswa dituntut untuk menganalisis permasalahan, mencari informasi, dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi. Nah, proses ini akan membantu siswa untuk berpikir kritis karena mereka melaksanakan berbagai tahap untuk melaksanakan project based learning. Nah, yang terakhir ada peningkatan minat belajar, di mana PJBL ini akan membuat siswa menjadi aktor utama dalam proses pembelajarannya. Nah, mereka ini diberi kesempatan untuk terlibat secara langsung, melakukan eksperimen, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Nah, selanjutnya ada faktor penghambatnya. Yang pertama, keterbatasan waktu belajar. Nah, karena biasanya PJBL itu kan memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan hanya belajar seperti biasa gitu. Sedangkan waktu yang biasanya dilaksanakan di kelas itu per mata pelajarannya cuma sebentar. Jadi karena keterbatasan waktu, biasanya PJBL itu jarang selesai di satu pertemuan gitu. Jadi mereka memerlukan waktu yang lebih banyak. Selanjutnya keterbatasan sumber daya. Nah, karena PJBL ini sulit dilakukan kalau misalnya sumber dayanya itu di sekolah-sekolah yang di daerah gitu. Jadi biasanya kalau di sekolah daerah lebih pakai metode pembelajaran tradisional. Ada variasi kemampuan dan kedisiplinan siswa, di mana dalam kelas heterogen kemampuan siswa itu seringkali tidak merata gitu. Sebagian siswa mungkin pasif atau kurang bertanggung jawab dalam kerja kelompok, sehingga beban proyek itu menjadi tidak seimbang. Jadinya siswa yang tidak aktif akan mengandalkan siswa yang aktif gitu dalam pembelajaran project based learning. Nah, di sini ada contoh artikel penerapan project based learning di sekolah yang kelompok kami ambil itu dengan judul penerapan model pembelajaran project based learning, upaya peningkatan kreativitas mahasiswa. Nah, artikel ini tuh disusun secara sangat sistematis melalui rangkaian kegiatan mulai dari
penentuan proyek, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil kerja mahasiswa. Nah, proses ini mereka diawali dengan pemilihan tema proyek berupa pembuatan kerajinan dari limbah organik dan anorganik. Nah, selanjutnya mereka menyusun rencana proyek dengan menyiapkan alat dan bahan, membuat desain awal, hingga menentukan langkah kerja yang akan dilakukan. Dalam keseluruhan proses, dosen berperan sebagai fasilitator yang memantau jalannya kegiatan. Jadi fokusnya semuanya pada kegiatan mahasiswanya, dosen hanya sebagai fasilitator yang memberi arahan ketika mahasiswa mengalami kesulitan, serta memastikan setiap mahasiswa berkontribusi aktif dalam kelompok. Nah, model ini menekankan prinsip learning by doing yang mengarahkan mereka untuk kreatif, untuk memecahkan masalah serta kemandirian dalam menyelesaikan. Nah, hasil penerapan project based learning pada artikel ini yaitu penerapan PJDL ini memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kreativitas mahasiswa melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek. Nah, mahasiswa ini dilatih untuk mengembangkan ide baru, menggabungkan bahan yang berbeda, serta menghasilkan produk kerajinan yang inovatif. Selain meningkatkan kreativitas, PJDL juga membantu memperkuat kemampuan berpikir divergen, pemecahan masalah, dan keterampilan bekerja secara mandiri maupun berkelompok. Nah, proses ini juga mendorong mahasiswa untuk berimajinasi, bereksperimen, mengambil keputusan kreatif, dan menghasilkan produk yang bernilai. Nah, selanjutnya ada studi kasus dan hasil penelitian terkait efektivitas PJDL. Jadi kami melakukan penerapan PJBL, maksudnya kami melakukan observasi untuk melihat penerapan PJBL di SMPT Alkamil, di mana di sini pada saat kami observasi topik proyek yang dilakukan di sana adalah menentukan batas darat dan juga batas laut wilayah Indonesia, di mana ada batas terasa, tanda, ratih, kemudian ada pembuatan dan analisis peta, di mana aktivitas siswa di sana pada saat melakukan proyek seperti itu yaitu menggambar dan juga mewarnai peta Indonesia, ya, dan juga mereka itu nantinya dapat mengajari batas wilayah dari sumber online, buku ataupun juga nanti diskusi kelompok. Dan di sini juga ada pembagian tugas di mana ada mencari data, terus ada juga nanti yang menyajikan hasil peta yang tadi dia udah yang tadi pas tadi dikit udah lakukan seperti mewarnai, kemudian udah melakukan seperti penandaan batas-batas wilayah Indonesia tersebut. Kemudian siswa juga belajar secara kolaboratif dan juga mandiri. Yang dimana project based learning ini menunjukkan antusiasme yang aktif dari peserta didik itu. Dan di situ mereka juga aktif berdiskusi. Kemudian di sekolah SMP ITL kami juga teknologinya yang mendukung untuk project based learning itu sendiri. Dari presentasi kita hari ini ada kesimpulan yang bisa kita ambil, dimana project based learning ini merupakan model pembelajaran yang inovatif dan juga dapat mengembangkan kompetensi peserta didik seperti learning initiative, kreatif, kolaborasi, komunikasi, dan mencari masalah melalui proyek yang otentik atau proyek yang real gitu. Dan juga dengan karakteristik utamanya tadi sudah dijelaskan, kemudian ada kelebihannya dan juga peran guru dan sebagainya, itu benar-benar di mana project based learning ini didukung sarana yang memadai, namun banyak juga terhambat oleh variasi kemampuan siswa. Dari studi kasus yang kami lakukan juga tadi dan juga observasi kita tadi di SMPTL Kamil juga membuktikan peningkatan pemahaman kreativitas dan juga kepercayaan diri siswa yang menjadikan PJBL ini sebagai alternatif yang relevan untuk pembelajaran yang bermakna. Perkenalkan, saya Muhammad Elaborasi dari program Kelompok 1. Ini yang bertanya, bagaimana PJBL itu dapat meningkatkan kreativitas dalam belajar? Pertanyaannya tadi bagaimana PJBL ini dapat meningkatkan kreativitas pelajar. Nah, PJBL ini akan sangat meningkatkan atau melatih cara berpikir kreatif pelajar, karena di PJBL ini kan siswanya dituntut untuk membuat produk baru, untuk melalui proses eksplorasi ide mereka gitu, desain, eksperimen, dan revisi yang nanti yang mereka akan kerjakan gitu. Mereka juga dituntut untuk menentukan solusi dari masalah yang mereka punya gitu, mengkombinasikan dari berbagai sumber dan membuat produk yang memiliki nilai fungsi, bukan hanya estetika gitu. Jadi si pelajar atau peserta didik ini sangat dilatih berpikir kreatifnya dan melalui proses-proses yang dilakukan saat PJBL gitu. Misalnya mereka punya masalah, mereka kan harus nentuin dulu masalahnya apa, terus nanti dari intervensi masalahnya itu harus dibikin produk dari apa gitu. Jadi mereka sangat dilatih untuk kreatif. Perkenalkan, saya Nadia Rai dari tim 8. Izin bertanya, tadi kan sudah dipaparkan juga di kesimpulan khususnya kalau project based learning ini dapat mendorong berkembangnya kompetensi pada abad ke-21 ini seperti tadi kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah setiap bentuk proyek yang nantinya diberikan oleh guru atau fasilitator itu otomatis dapat menghasilkan keterampilan tersebut, atau justru ada kriteria tertentu sebenarnya biar sebuah proyek itu bisa benar-benar mampu menstimulasi kompetensi itu? Selain itu, gimana caranya kita bisa mengevaluasi apakah proyek yang dibuat peserta didik ini sebenarnya sifatnya itu benar-benar edukatif? Jadi dalam artian mereka itu dorong proses belajar yang mendalam, deep learning. Jadi bukan hanya sebagai istilahnya tugas kreatif yang terlihat menarik tapi kurang dalam pemaknaannya untuk pengalaman belajar siswa. Selanjutnya izin dulu pertanyaan ke-8, bagaimana cara mengevaluasi apakah proyek ini benar-benar didik ya, bukan sekedar tugas kreatif tapi tanpa berpikir. Nah, nggak semua proyek otomatis tuh dia bisa punya kompetensi pada abad yang ke-21 ini, karena banyak tugas kan yang kelihatan kayak proyek tapi tuh dia cuma kayak tugas biasa yang nggak pakai berpikir panjang gitu. Nah, PJBL ini harus kan hasil investigasi, ada banyak matematik, terus juga ada kolaboratif juga, terus juga ada relevan juga sama situasi yang nyata. Jadi kalau untuk proyek yang benar-benar didik itu lihat dari prosesnya, apakah siswa itu benar-benar riset, berdiskusi sambil
memutuskan keputusan sendiri. Nah kalau cuman ada proyek yang biasa aja tanpa berpikir panjang itu cuma hanya tulis saja sama PBL. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 10 yang sudah memaparkan materi dalam baik. Saya di sini Agus Marani dari kelompok 7 izin bertanya. Kalau sebelumnya kita lihat bahwa penilaian di PJBL ini kan kebanyakan bersifatnya subjektif ya. Nah, tapi penilaian subjektif ini kan sulit untuk dinilai tingkat keadilannya gitu. Maksudnya ya sulit untuk ditentukan gitu secara adil. Nah, tapi kalau misalkan proyek akhir nih, kayak kita ada proyek akhir kan kuliah. Gimana sih cara kita bisa menilai proyek akhir itu secara adil, tapi juga tetap fleksibel gitu, seperti yang ada di penilaian proyek business tadi. Terima kasih. Dan menjawab pertanyaan dari Anda tadi, ingin mengulang pertanyaannya bahwa pertanyaan itu PJBL itu sering dibilang subjektif gitu penilaiannya. Kayak misalnya nanti pada saat akhir semester kan kita ada proyek akhir gitu. Gimana caranya si proyek akhir ini tuh nilainya tuh adil dan juga kelihatan gitu objektivitas penilaiannya. Nah, dari kelompok kami ya, dari kelompok kami, untuk melihat keadilan dan juga keobjektivitas dari penilaian itu, mungkin guru sebagai fasilitator, kan tadi guru punya fasilitator ya perannya dalam PJBL ini. Mungkin si guru itu bisa kayak terjun langsung gitu melihat gimana sih cara si peserta didik itu melakukan proyek gitu. Terus kayak benar-benar ngamatin peserta didik mana aja sih yang dia proyeknya. Kan kadang dalam project based learning kadang ada juga ya yang tadi kayak kelemahan dari project based learning ada yang siswa yang mendominasi, ada siswa yang kayak pasif gitu. Nah mungkin dari guru melihat secara langsung proyek pembuatannya itu bisa jadi pertimbangan dalam penilaian yang adil itu. Terus gimana juga guru lihat pembagian perannya dalam kelompok, terus refleksi siswanya gimana, itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan dari penilaian yang adil itu dalam project based learning. Itu dari saya Pak. Saya juga dari kelompok 2 di pertanyaan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa peran guru dalam project based learning itu sebagai fasilitator ya, bukan pemandunya gitu buat mengajar langsung. Nah kalau di kita kan kita ada matkul fotografi ya, itu kan PJBL juga. Nah itu kan yang mengajar yang turun langsung buat ngajarin kita itu kan kalau ini ya ada asistennya gitu. Nah terus habis itu kalau misalkan nih mahasiswanya bingung ya kesulitan dalam pembelajarannya gitu. Nah pertanyaannya peran dosen itu gimana sih buat membantu mahasiswanya ini tapi nggak mendominasi gitu, nggak gantiin si asisten dosen ini. Menjawab pertanyaan tadi pertanyaannya gimana kalau guru atau dosen ini sebagai fasilitator dan pengajar, tapi kalau pengajar langsung, tapi kalau siswa bingung atau tidak bisa menjawab pertanyaan pemandu, sejauh apa guru boleh membantu tanpa mengambil alih atau mendominasi dosen. Nah sebenarnya dosen atau guru itu kan sebagai fasilitator tetap harus memantau atau kayak memfasilitasi siswanya itu paham atau enggak gitu kan dari tugas yang dikasih gitu. Mungkin kalau dia nggak mendominasi itu gurunya bisa kayak ngasih sumber gitu, misalnya coba cari sumber di sini gitu, bisa ngasih contoh itu, atau kayak bisa kayak ngasih contoh kasus yang mirip yang pernah terjadi gitu, jadi kayak sharing pengalaman itu. Jadi mahasiswanya tuh bisa melihat penanganan masalah dari kasus yang serupa gitu, atau bisa juga dikasih mungkin bahan ajar seperti video atau buku gitu buat mahasiswanya perdalami buat mengerjakan proyeknya, atau juga bisa ngasih umpan balik kayak misalnya jadi dikoreksi, misalnya bagian ini udah bagus kok, bagian ini nanti coba diubah gitu. Gimana? Izin saya Ahmad Fadilah, wakil dari kelompok. Izin bertanya, dalam konteks prinsipnya PJBL ini kan harus sesuai dengan penerapan yang disediakan nyata ya. Jadi gimana kalau misalkan emang ada kan yang namanya sekolahnya itu punya sumber daya yang terbatas, yang dia tuh buat ngerancang proyeknya tuh biar tetap autentik dan tetap relevan gitu dengan dunia nyata, itu gimana gitu dari kelompok. Terima kasih. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Arman, bahwa tadi pertanyaannya kan tadi ada prinsip PJBL tuh realisme ya. Terus gimana caranya kalau misalkan ada sekolah yang sumber dayanya tuh terbatas dalam merancang sebuah proyek, terus gimana biar si proyek ini tuh tetap realistis gitu dengan dunia nyata. Nah mungkin sekolah yang punya sumber daya yang terbatas itu bisa memanfaatkan konteks lokal dalam proyeknya, misalnya entah itu isu di sekitar sekolahnya, atau mungkin kayak lingkungan di sekitar sekolahnya, atau budaya di sekolahnya gimana, mungkin kayak gitu. Terus ada juga misalnya kayak menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang dan juga bisa ditemui di sekitar sekolahnya gitu. Terus bisa juga untuk sumber informasinya itu bisa dari orang tua, atau mungkin kayak komunitas-komunitas yang ada di sekitar sekolah, atau bisa di sekitar masyarakat di sekolah itu. Terus mungkin solusinya yang terakhir itu fokus pada proses pemecahan masalahnya, bukan gimana produk itu tuh entah itu mahal atau gimana, tapi benar-benar kayak fokus pada si proses pemecahan masalahnya itu. Baik, terima kasih tim 10 atas kesempatannya. Saya Ali dari tim 5, izin bertanya. Jadi kan terdapat variasi kemampuan peserta didik dalam kerja kelompok yang sering mungkin jadi penghambat dalam PJBL. Nah kemudian apakah benar pendekatan berbasis proyek ini tuh cocok untuk semua peserta didik, atau sebenarnya hanya efektif buat peserta didik yang sudah punya kemampuan literasi, kreativitas, dan kemandirian tertentu? Pertanyaan kali, apakah benar pendekatan PJBL ini cocok buat semua siswa, atau sebenarnya hanya efektif buat siswa yang udah punya kemampuan kreativitas? Nah, walaupun PJBL diklaim cocok buat siswa ya, kenyataan siswa, nah tapi kenyataannya ini lebih ke
dijalankan buat siswa yang udah mandiri dan punya literasi yang bagus. Tapi dengan itu bukan berarti siswa nggak bisa buat mengikuti pembelajaran PJBL. Mereka bisa, cuman pasti ada punya arahan khusus yang bertahap, terus pembagian tugas yang jelas, terus juga proyek ini dimulai dengan tingkat yang sederhana. Kalau guru mampu menyesuaikan desainnya, PJBL tuh bisa tetap efektif untuk semua siswa. Gitu. Ulang. Belum ngerti. Jadi ya kalau walaupun PJBL ini cocok, PJBL diklaim cocok buat semua siswa, tapi sebenarnya cocok buat ya siswa yang udah ngerti atau paham tentang literasi atau kreativitas. Tapi di balik itu yang semua siswanya itu digarisbawahi itu bisa mengikuti PJBL kalau misalnya ada arahan khusus dari gurunya. Gitu. Ada ada tahap khususnya buat yang orang nggak ngerti itu, yang kurang paham dalam PJBL. Saya bisa dari kelompok 6 dari kelompok yang sama-sama kita tahu kalau pendekatan belajar zaman sekarang itu menuntut guru untuk jadi lebih adaptif gitu ya. Jadi gimana caranya si PJBL ini mengubah peranan guru yang tadinya dari source of knowledge atau sumber belajar jadi learning facilitator atau fasilitator pembelajaran. Nah, PJBL mengubah peran guru yang dari source of knowledge menjadi learning facilitator. Kan sekarang kayak guru tuh kebanyakan hanya memfasilitasi belajar gitu, kayak guru itu bukan satu-satunya sumber pengetahuan gitu. Jadi karena fokusnya ke student center, jadi lebih banyak peserta didik itu disuruh mencari informasi sendiri gitu. Jadi gurunya hanya memfasilitasi belajar. Nah, lewat PJBL ini biasanya gurunya tuh mungkin monitoring kinerja kelompoknya, memberikan umpan balik dari hasil kerjanya, menyediakan sumber dayanya atau memotivasi siswa saat mengalami kesulitan dalam mengerjakan proyeknya gitu. Jadi gurunya itu bukan satu-satunya sumber pengetahuannya gitu. Jadi pengetahuannya dicari di luar mungkin, jadi gurunya hanya memfasilitasi. Saya Farizal Kanto dari kelompok perwakilan dari kelompok 3. Tadi udah dijelasin ya tentang model pembelajaran PJBL, ada kelebihan, terus keterbatasan, terus juga ada faktor pendukung juga. Mau nanya aja, kira-kira buat PJBL ini apakah cocok untuk semua materi pelajaran? Terus bagaimana cara menentukan materi yang tepat untuk dilakukan dengan model pembelajaran PJBL ini? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ian, apakah PJBL ini cocok buat semua pelajaran dan gimana sih cara menentukan materi yang perlu dilakukan PJBL? Nah, Ya. Gak semua topik itu membutuhkan proses investigasi yang kompleks ya. Materi yang sangat dari sini membutuhkan latihan dasar yang terulang. Misalnya kayak matematika, itu kan buat izin menjawab pertanyaan dari Ian, dari 3, yakni apakah PJBL ini cocok buat semua materi pelajaran dan gimana sih cara menentuin materi yang cocok buat dilakukan PJBL? Nah, gak semua topik atau pelajaran ini membutuhkan proses investigasi yang kompleks, materi yang sangat teoritis atau membutuhkan latihan dasar yang berulang seperti matematika itu kan membutuhkan latihan dasar yang berulang ya. Lebih efektif diajarkan secara langsung. Materi ini cocok buat PJBL biasanya tuh yang berbasis masalah, terus membutuhkan analisis, eksplorasi, terus dapat menghasilkan proyek atau proyek. Nah, contohnya kayak peta yang tadi hasil observasi itu kan digunakan pada studi kasus ya, karena siswa harus menggambar, mewarnai, meneliti, menganalisis data, terus juga dipresentasikan. Saya Safina Tiffany, perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya. Tadi kan udah dijelasin langkah-langkah dalam melaksanakan PJBL ini. Nah, gimana nanti kalau misalkan saat diimplementasikan di sekolah, saat menerapkannya ternyata jam pelajaran dalam melaksanakannya itu nggak cukup gitu atau terbatas? Mungkin segitu aja. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Selfie. Jadi tadi pertanyaannya kan PJBL itu kan pastinya kayak tadi udah jelas juga kalau materi itu memakan banyak waktu gitu. Terus gimana cara penerapannya jika pada saat pelajaran di sekolah tuh terbatas gitu? Mungkin solusinya yang bisa diterapkan itu kayak misalnya pilih proyek yang lebih sederhana dan juga nggak rumit gitu. Jadi walaupun sederhana tapi bermakna gitu. Terus lakukan proyek itu dalam beberapa pertemuan, nggak cuma dalam satu pertemuan. Terus bisa juga integrasikan dengan pelajaran lain. Jadi dalam satu proyek itu bisa aja dua mata pelajaran. Terus bisa juga manfaatin waktu di luar jam sekolah untuk entah itu dia melakukan penelitian atau cari informasi-informasi atau sumber-sumber lainnya. Terus bisa juga yang terakhir itu fokus pada prosesnya, bukan gimana nanti hasil produk akhirnya, apakah kesempurnaan produk tersebut itu seperti apa. Jadi benar-benar fokus pada prosesnya juga supaya siswa itu mengalami proses belajar bukan hasil yang sempurna. Mungkin itu para terjawab. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah bertanya dan juga menyimak dari awal sampai akhir ya. Terima kasih juga untuk Ibu Ana atas tambahan-tambahannya. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.